Twitter membuat kebijakan baru untuk tidak memperkuat atau merekomendasikan akun di platformnya yang dikelola pemerintah Rusia. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk memastikan arus informasi di Twitter bebas dari propaganda. Langkah ini akan mempengaruhi lebih dari 300 akun milik Rusia. Pemerintah Rusia memiliki jutaan pengikut di berbagai akun, termasuk yang dioperasikan oleh kantor Presiden Rusia Vladimir Putin, Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Rusia, dan misi-misi diplomatik di berbagai negara. Sebelumnya Twitter menghapus tweet individu oleh kedutaan Rusia di Inggris terkait pemboman rumah sakit di kota Mariupol, Ukraina. Selanjutnya, Twitter menghormati Konvensi Jenewa. Twitter juga meminta akun media pemerintah dan non-pemerintah untuk menghapus konten yang menampilkan tawanan perang, khususnya yang jika ditujukan untuk mengejek, menghina, atau menyerukan pembalasan. Wah, Dian, ini sebenarnya penting sekali ya. Media sosial ini memang harus bersih dari propaganda. Karena yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang semula tidak tahu menau ini jadi ikut terbawa propaganda. Dan yang pasti Twitter pun tidak mau terlibat atau disebut ikut berperan menyebarkan propaganda Rusia. Betul, Ana. Tapi sadar nggak sih ini kebijakan keluar ketika Elon Musk ini masuk jajaran direksinya Twitter gitu loh. Elon Musk ini kan sering banget kritik Twitter karena kurang tegas lah. Nah, dia salah satu orang yang menentang Putin. Bisa jadi nggak sih kalau kebijakan ini ada campur tangannya Elon Musk? Iya, bisa jadi ya, Dian ya. Elon Musk selama ini cukup keras terhadap serangan-serangan Rusia, terutama serangan ke menara satelit. Elon Musk bahkan menyebut Rusia ini gila katanya. Dan satu lagi nih Ana nih, Elon Musk juga bisa dibilang cukup dekat kan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan kabarnya Presiden Zelensky juga mengundang Elon untuk berkunjung ke Ukraina setelah perang selesai. Iya, memang kalau kita lihat perang ini masih terus bergulir ya, meskipun sudah banyak juga katanya potensi perdamaian, tapi tetap saja tuh harga-harga komoditas masih terus naik. Dan ini juga kalau kita lihat harga BBM jenis Pertamax akhirnya jadi naik juga di Indonesia. Tapi Dian, tidak dengan Malaysia, karena harga BBM di negeri jiran dijual Rp2 per liter atau sekitar Rp7.000 per liter untuk BBM jenis RON 95. Akibatnya warga Singapura ini jadi ramai-ramai menyerbu SPBU di Malaysia. Ribuan kendaraan melintasi perbatasan antara Singapura dan Malaysia sejak dibuka penuh awal bulan ini. Akibat kejadian ini, pejabat Malaysia meningkatkan kewaspadaan dan tindakan keras khususnya ke operator bahan bakar eceran yang kedapatan menjual bahan bakar bersubsidi ke kendaraan yang terdaftar di luar negeri. Divisi Johor dari Kementerian Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen Malaysia mengatakan akan meningkatkan penegakan hukum ke mobil-mobil yang terdaftar di luar negeri, termasuk denda hingga Rp2 juta. Ya, bensin jenis RON 95 atau bensin di atas Pertamax ini dijual sekitar Rp2 atau sekitar Rp7.000 per liter per akhir Maret 2022. Sementara di Singapura saat ini menjual BBM jenis yang sama seharga 4 kali lipat dari harga Malaysia. Wah, Dian, 4 kali lipat loh ini kenaikannya ya. Jadi orang mana yang tidak tergiur, kecuali mungkin Sultan ya, jadinya tidak tergiur begitu. Ya meskipun sebagian besar orang Singapura mapan, tapi kalau selisihnya 4 kali lipat, ya nggak usah pikir panjang, langsung saja ke Malaysia. Apalagi kan mereka kan memang ada jalan yang penghubungnya begitu. Ya oleh karena itu Ana, ini pemerintah Malaysia mulai keras ya. Ini kan seenaknya aja orang beli BBM dari Malaysia, tapi kalau Malaysia inspeksi kendaraan mobil, orang Singapura udah pasti nggak bisa ngeles. Auto putar balik kayaknya ya ini ya. Beda kasusnya kalau orang Indonesia. Jago-jago ngeles ya kalau di sini. Alasannya banyak. Iya, seperti apa kalau di Indonesia bedanya, Dian? Bedanya kalau orang Indonesia pasti ada alasannya aja sih Ana. Oh iya, soalnya kalau di Singapura udah mau naik, jadi kita mau burung-burung di sini gitu kali. Iya, kalau plat mobil saja bisa diganti ya oleh Indonesia, tinggal bikin di pinggir jalan, jadi bisa langsung berangkat ke Malaysia. Kebetulan Pertamax kan lagi naik begitu ya. Dan harga BBM Pertamax di sini Rp12.500, di Malaysia cuma Rp7.000. Wah, tapi ini nggak boleh ditiru ya, ya, berbahaya. Tapi memang kalau kita lihat ini kenaikan BBM juga akibatnya jadi harga-harga bahan pokok ini sudah mulai naik, apalagi memasuki Ramadan 2022. Kenaikan harga bahan pangan kembali terjadi. Di antaranya harga daging sapi dan juga daging ayam.
Harga daging sapi bahkan dilaporkan sudah hampir menembus Rp160.000 per kilogram dan daging ayam ras dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp49.000 per ekor untuk ukuran sekitar 1 kilogram. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, Aspidi Suhandri, mengatakan daging sapi yang mengalami lonjakan harga signifikan adalah daging sapi segar hasil produksi rumah potong hewan. Sedangkan harga daging sapi impor, baik chil atau dingin tidak beku maupun daging beku atau frozen masih lebih murah. Padahal sebelumnya harga daging sapi rata-rata dijual di harga Rp120.000 per kilogram dan daging ayam sekitar Rp30.000-an per kilogram. Mohon maaf ini dari yang dulu para pelanggan itu bisa membeli lauk dari daging gitu kan. Nah sekarang mereka itu menurunkan kualitas lauknya gitu kan karena mungkin kantongnya juga menipis. Mereka sekarang mungkin telur gitu ya, tempe, tahu. Nah, ini yang kami rasakan di ini Mas Gibran di lapangan sehingga Aduh pusing, semuanya naik. Kenapa ya setiap momen Ramadan semuanya naik, harga-harga pangan ini naik, gak cuma minyak gorengnya tapi daging sapi, daging ayam, semuanya makin mahal. Iya, saya juga kalau lihat ini jadi mulai khawatir gitu ya. Padahal daging sapi dan daging ayam ini adalah komponen pangan utama yang dicari di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Pasti di setiap Lebaran di rumah kita semua ini kan ada menu rendang begitu ya dan opor ayam ini menjadi menu wajib. Bener banget anak, kayak kalau lebaran nggak lengkap rasanya kalau nggak ada opor, nggak ada rendang. Tapi meskipun harganya naik ya, kayaknya saya tetap beli juga sih anak, tapi mau gimana lagi? Iya, memang kasihan dengan masyarakat yang mungkin kurang mampu secara ekonomi begitu ya. Dan pasti dengan kenaikan harga-harga ini akan sangat membebani mereka. Dan tidak hanya ini yang naik, itu kan banyak sekali begitu. Pertamax juga naik begitu. Sudah terbebani karena mengalami kenaikan harga hampir semua barang di saat yang bersamaan. Dan tadi kita juga dengar pengusaha warteg bilang meskipun berbagai harga naik, mereka tidak bisa juga langsung menaikkan harga jual makanan di warteg mereka karena mungkin mereka nanti jadi kalah saing gitu dengan warteg sebelah gitu ya. Karena mereka tentu akan menekan daya beli masyarakat ya. Kita harap kenaikan harga tidak akan berlangsung lama ya dan bisa segera turun lagi dan kalau kelamaan ini lama-lama juga kantong jebol. Iya betul, daya beli juga bisa semakin tergerus gitu dengan pengeluaran yang semakin membengkak. Wow, ini kalau misalkan kita berharap dengan adanya campur tangan dari pemerintah ini waktunya masih tepat nih Dian karena masih beberapa minggu lagi jelang Lebaran masih 3 begitu minggu ya. lagi. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi lalu lintas pemirsa. Belasan ribu kendaraan tertangkap kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di jalan tol. Hanya dalam kurun waktu 3 hari saja yaitu pada tanggal 1 April hingga 3 April 2022. Seperti diketahui, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri telah memasang kamera Electronic Traffic Law Enforcement di 14 ruas jalan tol guna mencatat pelanggaran batas kecepatan yang dilakukan pengemudi. Kepala Korlantas Polri Irjen Santia Budi mengatakan terekam 14.327 kendaraan yang melanggar di tol Trans Jawa dan Sumatera. Di hari pertama tercatat ada sekitar 10.000 kendaraan yang melanggar. Di hari kedua pelanggaran lalu lintas mulai berkurang menjadi sekitar 2.600 kendaraan. Dan penurunan pelanggaran juga terjadi di hari ketiga yakni menjadi sekitar 700.000 kendaraan yang terkena tilang elektronik. Banyak juga ya 14.000 dalam 3 hari. Tapi dengan adanya penurunan pelanggaran dari hari ke hari, ini menandakan ada sesuatu yang positif begitu ya. Karena para pengemudi mungkin jadi semakin sadar juga untuk menurunkan kecepatan yang berlebihan. Jadi ya nggak perlu ngebut-ngebut lagi di jalan tol. Ya setuju banget Ana, karena memang dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan sudah sangat jelas nih Ana bahwa kecepatan berkendara di jalan tol luar kota yaitu 60 km hingga 100 km per jam maksimalnya. Sementara di tol dalam kota maksimal di kecepatan 80 km per jam. Aturan ini sih tentu dibuat agar kita bisa merasa nyaman berkendara di tol. Karena nggak jarang terjadi kecelakaan karena saking digaspolnya tuh kendaraan di tol tuh Ana. Iya memang bahaya sekali, tapi saya setuju. Dan juga ada nih Dian beberapa kendaraan yang mendapatkan pengecualian dan bisa melaju lebih dahulu seperti ya tentunya kendaraan pemadam kebakaran begitu ya yang sedang menjalankan tugas. Dan juga ambulans yang mengangkut orang sakit, lalu juga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas dan juga kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta iring-iringan jenazah. Ini harus kita hormati bersama ya karena memang mungkin mereka membutuhkan waktu yang lebih cepat lagi untuk berada di jalan begitu.